Indonesia merupakan negara yang sering menghadapi berbagai bencana alam. Salah satunya bencana yang cukup besar terjadi di Kabupaten Aceh, Tamiang, di mana banjir yang mengakibatkan ribuan warga terdampak, rumah terendam, serta aktivitas masyarakat terganggu. Namun, di balik bencana tersebut muncul pertanyaan, apakah korban bencana hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan atau sebenarnya mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi? Sejumlah pakar sudah mengingatkan ini bukan hanya tentang curah hujan, tetapi bagaimana kita memperlakukan bumi yang menampungnya. Luas perkebunan sawit yang menguasai jutaan hektar lahan di Sumatera adalah gambaran betapa masifnya alih fungsi. Dan ketika kebijakan tata guna lahan rapuh, ketika pengawasan yang tidak sekuat eksploitasi, maka masyarakatlah yang akan menanggung akibat paling berat. Banjir yang terjadi di Aceh Tamiang tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik. Banyak warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka yang berdampak adalah bukan hanya kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga hak asasi manusia mereka. Dalam perspektif hak asasi manusia, korban bencana memiliki hak atas kehidupan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan rasa aman. Hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai peraturan terkait penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan korban bukan sekadar bentuk belas kasihan, tetapi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak warga negaranya. Meski berbagai bantuan telah diberikan, masih terdapat beberapa tantangan yang sering muncul dalam penanganan bencana. Misalnya, keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan akses ke wilayah terdampak, serta potensi ketidakmerataan penyaluran bantuan. Jika kondisi tersebut terjadi, maka terdapat resiko bahwa hak-hak korban belum terpenuhi secara optimal. Dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Korban banjir harus diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh perlindungan yang layak. Sementara itu, sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, merata, dan tidak membedakan latar belakang korban tersebut. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai isu ini, kelompok kami melakukan survei terhadap 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata penilaian sebesar 4,51 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pemenuhan HAM korban bencana. Indikator dengan nilai tertinggi adalah solusi dan penegakan HAM dengan nilai rata-rata 4,61. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa mendukung adanya distribusi bantuan yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Sebagai mahasiswa, implementasi nilai Pancasila tidak harus menunggu menjadi pejabat atau mengambil kebijakan. Kita dapat mulai dari tindakan sederhana, seperti penggalangan dana, penyebaran informasi yang benar, serta kegiatan sukarelawan untuk membantu korban-korban bencana. Kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk nyata penerapan nilai kemanusiaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Bencana alam memang tidak dapat selalu dicegah. Namun, dampak kemanusiaannya dapat diminimalkan apabila seluruh pihak berperan aktif dalam memastikan hak korban terpenuhi. Pemenuhan hak asasi manusia bagi korban bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Karena melalui kemanusiaan dan keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Banjir memang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi. Namun, aktivitas manusia juga dapat memperparah terjadinya banjir tersebut, seperti membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara berlebihan. Oleh karena itu, pencegahan banjir perlu dilakukan bersama melalui langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan,
tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung penghijauan dan pelestarian hutan dan supaya terjaga. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memperbaiki sistem drainase, menjaga tata ruang, serta meningkatkan kesadaran akan menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya mencegah banjir, tetapi juga melindungi hak masyarakat untuk hidup dengan aman dan sejahtera. Inilah bentuk nyata penerapan nilai Pancasila dan penghormatan hak terhadap hak asasi manusia. Bencana mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kepedulian, keadilan, dan kerjasama yang baik. Mari kita bersama menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia demi Indonesia yang lebih tangguh dan berkeadilan.